Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat hangat, yaitu tentang gugatan pasangan Rama Cinta ya, ke Mahkamah Konstitusi ya, di Pilkada Tangsel 2024. Ya, kita akan kulik secara mendalam bagaimana kansnya peluang tersebut, apakah akan diterima oleh MK atau seperti apa, dan seperti apa peluangnya. Kemudian nanti kita juga akan bahas seandainya diterima, apakah akan terjadi pilkada ulang. Kalau itu pilkada ulang, apakah akan juga ada hasil yang beda. Nanti kita akan bahas ya. Di samping saya ada tamu spesial dari PKS ya, yaitu saya perkenalkan Bang Nabil ya, Bang. Assalamualaikum Bang Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Agus. Iya. Nama lengkapnya Bang Nabil siapa Bang? Ya lupa saya. Nabil Ahmad Fauzi. Iya, Bang Nabil Ahmad Fauzi. Panggilnya Bang Nabil ya. Pemirsa, Bang Nabil ini adalah anggota Komisi 1 DPRD Kota Tangerang Selatan ya, periode 2024-2029. Selain itu beliau juga seorang ketua Departemen Politik bidang Polhukam DPP PKS, dan juga kemarin adalah tim pemenangan Rama Cinta di Pilkada Tangsel 2024. Ya, Bang Nabil, selamat datang di Kompas TV. Terima kasih Bang Agus Ya. diundang nih. Alhamdulillah sudah. Terima kasih juga saya sudah berkenan menerima undangan Kompas TV. Bang Nabil, ini kita ingin menanyakan soal gugatan Pilkada 2024 yang dilayangkan oleh Rama Cinta. Nah, ini mungkin Bang Nabil bisa jelaskan sebenarnya mengapa pasangan calon nomor 2 ya, Rama Cinta ini melayangkan gugatan ke MK. Apakah memang ada dugaan kecurangan? Seperti apa? Apakah memang dugaan kecurangan itu terstruktur, sistematis dan masif gitu, atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bang Nabil ke pemirsa Kompas TV. Iya. Pertama ya, saya ingin disclaimer Ya, terkait dengan muatan materi gugatan. ya, Itu sebenarnya wewenang tim hukum Ya. paslon. Ya, ya. Sudah ada tim hukum paslon secara resmi, ya, dan yang sudah diamanahkan, dikuasakan oleh paslon Ruhama Ben dan Dr. Sinta. ya, Yang kedua, terkait dengan materi gugatan, tentu saya tidak bisa masuk Ya. ke dalam materi gugatan secara detail, ya, ya, karena itu bagian dari wewenang Ya. tim hukum dan nanti akan dibuka pada Ya. saatnya ketika sesi persidangan Ya. di MK. Ya. Tapi sebagai bagian dari tim pemenangan, ya pertama PKS ya sebagai partai pengusung satu-satunya ya, dari paslon Rama Cinta dalam proses perjalanan pilkada selama kurang lebih dari didaftarkan 29 Agustus ya sampai dengan hari H Ya. pencoblosan ya Ya. tanggal 27 November yang lalu. Ya. Ya, kita merasa sudah menjalankan proses politik Ya. ya dengan maksimal, sudah berikhtiar dengan apa yang kita mampu Ya. ya, dan alhamdulillah atas semua ikhtiar baik dari PKS, tim pemenangan, paslon, Ya. dan juga elemen-elemen non PKS eksternal, Ya. simpatisan, relawan, dan dukungan masyarakat Tangsel, alhamdulillah kita memperoleh 38%. Ya. Ya kalau kalah secara angka Ya. dan proses rekapitulasi ya tetap saja kalah Ya. secara angka ya. Ya. Tetapi dalam proses perjalanannya ini tentu kan dalam semua pilkada pasti tidak ada yang mulus 100%. Dan hanya tinggal kemudian dinamikanya, tensinya dan segala macam. Ya. Dan ya kita bersyukur secara tensi politiknya sih sebenarnya kita bisa lihat ya tentu jauh dari kalau kita bicara pilkada DKI 2017 yang Ya. huru hara, mengharu biru dan segala macam.
Nah, dalam proses perjalanannya itu kita mengevaluasi selain kerja-kerja politik, tentu kita mencermati ya situasi lawan kita, ya mitra tanding kita ini, ya. Dan kemudian selama proses perjalanannya sambil kemudian kita bersosialisasi, mengkampanyekan paslon dan juga program-programnya, ya kita juga tentu mengamati, ya adakah kemudian faktor-faktor X ya yang kemudian kita rasa ini menyebabkan pertarungan menjadi tidak seimbang, ya karena kan mudah karena paslonnya hanya 2 pasang, ya. Nah, dari situ perjalanannya kita sambil kemudian ya menginventarisir, ya, dan kemudian pada akhirnya setelah resmi rekapitulasi dari KPU, ya, kemudian keluar angka hasil 62 dan 38, maka kita kemudian mengevaluasi, ya. Dari berbagai evaluasi itu salah satu yang kita evaluasi adalah tadi, bagaimana kemudian temuan-temuan kita di lapangan ini, ya, dan kemudian ya kita gelar, kalau bahasa penyidiknya gelar perkara gitu lah kira-kira, ya. Sejauh mana kemudian temuan-temuan kita di lapangan ini kita nilai bersama tentu para pakar hukum kita itu menjadi faktor X tidak yang mempengaruhi kenapa kemudian hasilnya menjadi 62 melawan 38. Jadi langkah hukum ini tentu setelah hasil evaluasi itu kita lakukan, dan ya tentu ini adalah proses yang biasa-biasa saja dalam proses demokrasi kita yang benar-benar semakin matang. Artinya sejak proses reformasi, proses politik kita itu semakin dewasa. Kalau dulu kita merasa kalah itu kemudian kita turun ke jalan, kita bakar-bakar dan segala macam, tapi proses pendewasaan ini ya sudah menjadi kalau kita bilang itu sudah terinstal dengan baik bagi kita nih di partai politik, bahwa kita tahu kalau kemudian kita menemukan atau kita merasa ada sesuatu yang tidak beres dan kemudian sarananya pun disediakan dalam peraturan perundang-undangan, maka jalur itu yang kita tempuh. Jadi proses ini sebenarnya proses yang biasa. Jadi proses politiknya sudah selesai dengan rekapitulasi dan tersedia 2 tahapan lagi, ya 2 sampai 3 tahapan kan, kalau tidak salah itu pilkada itu kan ada sekitar 18 tahapan, dari mulai pendaftaran sampai dengan nanti penetapan. Nah, setelah rekapitulasi KPU itu kan masih ada sarana yang disediakan, yaitu sarana gugatan. Setelah ada gugatan baru ada penetapan, baru nanti pelantikan. Jadi ada kurang lebih 3 tahap lagi. Nah, kita di Paslon Ramasinta ya hanya menjalani saja, sarana yang disiapkan, bahwa ada pintu, yaitu pintu untuk memproses secara hukum, dan kemudian ini coba kita tempuh sebagai sebuah ikhtiar setelah tahapan sebelumnya itu rekapitulasi ditetapkan oleh KPU. Baik, itu aja, Bang. Jadi ini mohon ditegaskan juga di catatan Kompas TV, kemarin gugatan Ramasinta ini sudah didaftarkan melalui akta pengajuan permohonan elektronik dengan nomor 225-PAN.MK-E AP3-12/2024, didaftarkan pada Selasa 10 Desember 2024. Benar ya? Oke. Dari menurut saya ini sudah habis, pendaftaran sudah digugatkan ke MK. Dan juga kemarin juga sempat ada pernyataan dari Pak Romaben atau Marama, bahwa beliau mengatakan gugatan ini dalam rangka untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan jurdil dan demokratis lah begitu. Nah, kalau Bang Hadi sendiri melihat bahwa memang gugatan ini memang sudah dipikirkan secara matang, termasuk bukti-bukti semua oleh tim hukum sudah dipersiapkan ya, Bang Nabil ya. Yang seperti saya sempat sebut ya, jadi ada proses di mana paslon dengan tim hukum yaitu melakukan ekspos gelar perkara ini yang menjabarkan dari aspek
kapasitas mereka sebagai tim hukum gitu ya, dan kemudian ya sampai pada satu titik kesimpulan ya Bismillah ini dilanjut ya. Nah artinya kan dari situ ya kita meyakini bahwa ada potensi besar dengan fakta, data, bukti gitu ya yang sejauh ini kita miliki dan kita ajukan gitu ya, bahwa kita punya keyakinan bahwa ini punya potensi kuat untuk bisa dibuktikan gitu ya. Tentu yang namanya proses hukum kan yang nggak ada jaminan kan bahwa ini akan berhasil atau tidak gitu. Yang jelas bahwa kita merasa bahwa ada temuan-temuan yang kemudian ini perlu kita ajukan. Ya nanti kita persilahkan saja ya bagaimana mekanisme persidangannya, bagaimana para hakim yang melihatnya, pembuktian-pembuktian kita, kesaksian-kesaksian dari para saksi-saksi yang kita punya gitu ya, dan kemudian juga dari bukti-bukti yang kita nanti ajukan gitu ya, dan kita akan ya coba optimal di situ ya, menyajikan apa yang sudah kita yakini temuan-temuan itu, ya hasilnya kita serahkan. Tentu kita berharap bahwa yang kita ajukan ini bisa diterima oleh hakim MK. Perkara kemudian keputusannya seperti apa ya kita tentu ya ikut kepada mekanisme putusan hakim MK yang tersedia. Yang jelas kita menyajikan fakta bahwa ini kita rasa punya konteks yang meyakinkan ya bahwa ini ada sesuatu yang harus dibuktikan. Dan ya Bismillah, paslon percaya 100%, tim hukum percaya 100%, kita di tim pemenangan tentu ya kalau paslon sudah yakin, tim hukum sudah yakin dengan semua kapasitas yang dimilikinya, ya kita siap membackup. Bang Nabil, saya agak sedikit maju nih ya, ini informasi yang kita dapat gitu kan. Informasi tim intelijen kita, tim investigasi kita menemukan ya bahwa ya konon ya atau infonya itu salah satu bukti yang dimiliki oleh PKS adalah berupa video. Di situ paslon nomor 1 Ben Pilar dalam ini adalah calon wakil wali kotanya yaitu Pilar Saga Ihsan, itu dalam sebuah momen memberikan pengarahan kepada para kepala dinas ya. Jadi seluruh kepala dinas di Tangsel ini dikumpulkan oleh beliau gitu kan, infonya gitu kan. Kemudian di dalam pengarahan tersebut Pilar mengarahkan para kepala dinas untuk memobilisasi masa ASN itu, masa ASN lah gitu kan, untuk memilih Ben Pilar dan juga untuk provinsi pasangan Airin Ade Sumardi kan gitu. Nah itu informasinya yang kita dapat. Nah, itu salah satu bukti untuk meyakinkan ke MK konon itu kan. Apakah Bang Nabil sudah mendengar itu? Bang, silakan dijawab. Kita saksikan sama-sama di sidang MK. Iya. Gak seru kalau di spill. Iya, siap. Tapi soal info yang sampaikan barusan tadi Bang, Anda mendengar juga itu seperti itu ya? Iya, dari data-data yang disajikan tentu kan variatif ya. Iya. Ada bentuk video, ada bentuk rekaman, bentuk tertulis, kesaksian lisan, ya. Tentu ini yang ya nanti kita tunggu saja tanggal mainnya seperti apa, gitu ya. Karena biar penasaran, kalau kita spill nanti nggak ada yang menantikan apa. Seru ya. Iya. Siap. Iya, oke. Pemirsa, kita akan kulik lagi secara mendalam. Nah, Bang Nabil sebenarnya juga Ratas TV juga ikut juga memotret dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh incumbent kan itu kan ya, dan Ratas ya yang merupakan grup di Ratas TV juga sempat juga kemarin mengungkap juga itu bahwa memang bahkan ada seorang ASN aktif yang
kita wawancarai secara khusus gitu kan. Cuma memang belum kita ungkap identitasnya, tapi bahwa beliau adalah ASN aktif. Mengatakan juga ada dugaan, saya pakai dugaan ya, secara hukum ya, dugaan pengarahan atau mobilisasi ASN untuk Pilkada Tangsel 2024, baik untuk bukannya di Tangsel tapi juga di provinsi ya gitu kan. Jadi suatu paket mereka. Jadi menurut informasi yang diungkap oleh ASN aktif tersebut ke kita, bahwa memang pasangan Ben Pilar ini aktif dan juga satu paket dengan Airin itu kan, Airin Adi Sumardi. Jadi benar-benar memanfaatkan itu, dan sehingga pun faktanya suara mereka, saya nggak tahu apakah ada kaitan atau tidak, tapi faktanya suara Airin Adi Sumardi besar di Tangsel, ya kan, dan mengalahkan Andersoni Dimyati gitu kan, pun juga Ben Pilar gitu kan. Nah, sebenarnya hal seperti ini saat pilkada Anda mendengar juga, sudah tahu itu laporan masyarakat gitu kan, gitu loh. Seperti apa? Iya, jadi sejak pilkada langsung, ini saya bicara potret besar ya, yang mungkin semua kita juga sudah mafhum bahwa sejak pilkada langsung ini sebenarnya kita perlu berempati yang besar terhadap ASN ya. Karena setiap momen pilkada ini menjadi situasi yang tidak mudah bagi mereka ya. Mau tidak mau harus ikut dalam pertarungan baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Dan ini situasi yang dilematis. Ini gambaran besarnya. Nah, dalam posisi di Tangsel ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, justru itu karena kita melihat, kita menyaksikan begitu ya, ada beberapa temuan-temuan di lapangan ya, yang kemudian ini bagi kita gitu ya, bagi kita ini menjadi faktor X tadi gitu ya, bahwa boleh jadi ketika ini kita akumulasikan dan kita sajikan untuk dibuktikan secara hukum agar tidak menjadi dugaan. Kan kalau kita bicaranya aspek politik ya pasti asumsi, dugaan, hipotesa. Tapi kan kalau bicara aspek hukum kan harus bukti material. Nah, untuk itulah yang kemudian nanti kita coba saksikan. Karena kalau bicaranya rasanya asumsi dan segala macam, mungkin bukan saja kita yang bertarung atau kita yang ikut dalam kontestasi pilkada yang merasakan gitu ya, bahwa ada situasi ketegangan yang mempengaruhi ASN begitu ya, karena memang situasinya menjadi tidak mudah ya, apalagi melibatkan incumbent aktif ya, dua-duanya ya. Tentu bagi ASN ini ya banyak jadi situasi serba salah ya. Tapi untuk mengatakan bahwa apakah ini merata di seluruh, bahasanya gitu ya, merata di seluruh lapisan ASN di Kota Tangsel, ya ini yang harus kita coba buktikan nanti di hadapan MK, gitu ya. Apakah ini kemudian bisa disebut sebagai sebuah yang sistematis, gitu ya, sehingga nanti menjadi bukti formil, bukti material yang menguatkan gugatan kita, gitu. Jadi kalau bicaranya misalnya apakah kita merasakan, apakah kita menduga ada tekanan-tekanan dan segala macam, ya mungkin kalau kita tanya ke warga umum Tangsel pun sudah banyak juga mungkin yang bisa mengatakan itu. Tapi kan mungkin ketika kita tanya bukti kan belum tentu juga mereka punya bukti. Karena ada dimensi yang berbeda nih. Karena dalam persidangan adalah bukti material. Dalam namanya situasi kontestasi seperti ini kan mudah untuk kita membuat dugaan gitu ya. Tetapi kan ketika pembuktiannya di level hukum ya ini sesuatu dimensi yang beda. Gitu. Kita tidak mungkin bicara tanpa bukti. Bang Nabil, ini sedikit ke ASN tadi. Nah, sebenarnya ini juga jadi perdebatan sih. Jadi bukan hanya di masyarakat tapi juga di kalangan ASN tersendiri. Mereka ini sebenarnya bingung juga. Sebenarnya ASN ini memang tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh memihak salah calon, kan. Tapi faktanya kan secara pribadi dia punya hak pilih kan itu,
ya kan? Kan begitu. Nah, ini menurut Anda next seperti apa nih gitu kan? Apa memang ya udah kalau tuh dibuat secara jelas saja bahwa ASN boleh memilih sasaran misalkan kalau boleh aktif atau tidak gitu kan? Jadi supaya tidak seperti ini kan? Karena kan memang ini dari pilkada atau pemilu kan itu selalu seperti itu ASN kan. Selalu ASN juga mereka sebenarnya itu kan selalu dikambing hitamkan ya kan. Ya meskipun tidak semua ASN ya, tidak semua ASN yang memihak gitu kan calon, tapi kan kalau seperti case yang tadi itu kan juga itu kan jadi tetap juga ASN yang kena kan itu kan. Nah, next itu menurut Anda seperti apa? Apakah Anda sepakat nanti ya sudah kalau gitu di undang-undangnya dibuat saja bahwa ASN boleh memilih, boleh aktif gitu. Apa seperti apa gitu? Ya kalau secara regulasi ini sudah cukup ideal, ya. Itu kan juga produk dari yang kita perjuangkan sejak era reformasi, ya, bahwa netralitas ASN sebagai mesin birokrasi negara ya harus dijaga. Gitu. Cuma kan itu tadi, ya yang namanya kita berkontestasi itu seringkali tidak imun terhadap godaan-godaan untuk memanfaatkan semua resource yang tersedia. Ya. Nah, problemnya adalah sejauh mana satu kita sebagai pihak yang berkompetisi, gitu, yang berkontestasi itu punya nilai nggak untuk kemudian mampu menjaga batasan-batasan itu tetap kita hormati. Yang kedua, bagaimana mekanisme kontrolnya ini diperkuat, ya kan? Bagaimana KPU, bagaimana Bawaslu, ya, kemudian Komisi ASN, gitu ya, Ombudsman, gitu ya, LSM, ya, civil society ini jauh lebih berperan. Problemnya adalah yang membuat ini semakin agak susah, agak sukar dibuktikan karena kita baru menghadapi pilkada serentak, yang berlaku secara nasional, sehingga ini konsentrasinya menjadi terpecah. Ya, betul bahwa ada tarikan-tarikan perhatian tertentu pada daerah-daerah yang dianggap punya nilai strategis, ya, sehingga di beberapa daerah-daerah yang dianggap kurang strategis, tanda kutip, menjadi agak luput nih untuk kemudian menjaga ini. Tapi bagi hemat kami dan kita juga di PKS ini dari awal di platform kita juga kita concern, gitu ya, bahwa ASN ini harus dijaga karena dia adalah mesin utama jalannya pemerintahan, pelayanan publik, ya. Secara regulasi sih sebenarnya sudah cukup mumpuni. Ya. Tadi saja sebenarnya faktor-faktor yang memperkuat kontrolnya itu harus kita perkuat, gitu ya, sehingga ya tadi ada batasan untuk kita tidak melompati batasan itu. Cuma ya itu tadi yang agak susah adalah memastikan. Apakah semua pihak yang berkompetisi punya komitmen yang sama atau tidak untuk tidak melewati batasan itu. Gitu. Nah ini kan mau tidak mau tanda kutip ya, ini sebenarnya bebannya ada di incumbent. PKS juga banyak incumbent di sebagian tempat, ya. Bahkan kalah ya kalah juga, gitu. Jadi kita tidak ingin mengatakan bahwa PKS tidak memanfaatkan ASN, itu silakan lihat kompetisinya, gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa selain tadi memperkuat fungsi kontrol, ya kita sendiri sebagai yang berkontestasi itu ya punya nggak misalnya prinsip-prinsip, ya, nilai-nilai yang kita jaga, bahwa netralitas ASN itu bagian dari yang kita perjuangkan sejak era reformasi. Termasuk juga di Tangsel ini harusnya seperti itu. Ya, meskipun kita mengatakan bahwa bagi ASN situasinya tidak mudah, tidak mudah karena dia berada di dalam sistem yang ada nilai-nilai yang di dalam internalnya itu, gitu ya, yang membuat dia mungkin tidak leluasa untuk menyampaikan sesuatu, gitu ya, sehingga akhirnya ya kita sendiri juga menjadi tidak mudah untuk mendapatkan informasi bahwa misalnya tadi secara politik ada dugaan, ada tekanan, gitu ya, ada intimidasi kah misalnya. Jadi ini yang menjadi tantangan kita juga, dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita buktikan, nanti kita coba sajikan. Baik.
Nah, ini sedikit kembali ke sekitar gugatan. Kan kalau tidak salah untuk bisa diterima oleh MK, gugatan setiap paslon itu kan ada aturannya itu. Kalau tidak salah untuk penduduk yang lebih dari 1 juta ke atas itu 1%, 1,5%, 1% lah, ada tuh aturannya namanya lah. Ya, kalau dari sisi itu kan tidak memenuhi syarat nih, Bang Nabil nih, gitu kan. Nah, seperti apa nih kira-kira PKS nih, gitu kan? Apa memang ada celah hukum yang lain, itu kan, yaitu membuat di sisi dugaan kecurangan yang PSM tadi terstruktur, sistematik dan masif itu seperti apa, Bang? Iya. Pintu masuk untuk berperkara di MK dalam konteks perselisihan hasil pilkada itu kan sebenarnya yang paling umum adalah selisih hasil. Betul. Makanya MK membuat peraturan yang membatasi agar nanti kontestan ini ada saringan awal, kira-kira gitu kan. Betul. Wah, kalau jauh, kalau cuma sekedar menggugat ini selisihnya di luar dari batasan, kayaknya kita berpikir ulang lah, gitu ya, kira-kira kan. Ini juga salah satu saringan yang MK bikin. Betul. Tetapi memang tadi yang apa namanya celahnya terbuka lebih luas itu adalah tadi ya apa namanya gugatan yang bisa diajukan melalui ya pengajuan bukti bahwa ada dugaan-dugaan PSM itu. Iya, cuman memang pembuktiannya menjadi lebih sulit ya, berat, gitu ya. Menjadi berat. Dan ini kita saksikan dari ratusan sejak era pilkada 2005 ya, 2005 pilkada pertama kalau tidak salah 2005 apa namanya sampai dengan hari ini ya tentu masih skala beberapa puluh saja yang dikabulkan ya untuk pilkada ulang, termasuk ya kita Tangsel ya 2010 ya. Jadi presiden itu ada, ya. Tapi kita sadar memang ini sesuatu yang tidak mudah, ya. Tetapi tidak menghalangi kita, karena haknya ada, ya ini bagian hak konstitusional, kita punya legal standing sebagai kontestan, ya. Tinggal nanti kita yakin bagaimana tim hukum kita bisa membuktikan. Ya betul bahwa tadi ada pintu soal selisih hasil. Kalau dari selisih hasil ya kita kan agak cukup jauh ya, 68% dengan 62% dengan 38%. Makanya kita tidak masuk di selisih hasil. Ya, tapi di pintu dugaan-dugaan kecurangan yang kita ingin membuktikan faktor X tadi. Yang membuat hasilnya menjadi 62 dan 38. Anda optimis dengan banyaknya ini kan pilkada serentak nih kan yang ditangani bukan ratusan ribuan mungkin ya kan yang mengajukan ke MK dengan sedangkan interval waktunya kan cukup singkat, nah itu kan kira-kira sejauh mana PKS melihat itu gitu, optimismenya sejauh mana itu akan diterima oleh MK? Kalau konteksnya PKS di Tangsel ya nggak usah ditanya optimisnya, karena kalau nggak optimis kita mundur kemarin ya kan? Karena kita sudah maju ya, kita fight dan hasilnya sudah 38. Jadi persoalan ini mah pasti optimis. Tinggal optimisme itu ya berbanding lurus tadi dengan keyakinan kita kepada tim hukum ya, bagaimana kemudian nanti disajikan. Tapi kan variabelnya tidak tunggal. Tidak hanya cuma optimisme saja kan. Tapi juga bagaimana kemudian nanti mekanisme persidangan ini kira-kira ya bisa sesuai nggak dengan harapan kita gitu. Harapannya apa, Bang Nabil? Kalau dalam konteks yang tadi gugatan yang dilakukan oleh PKS itu, apakah nanti diharapkan jika MK menerima, PKS mengharapkan ada pilkada ulang atau mendiskualifikasi pasangan petahana? Pertama, ya harapan kita adalah data, fakta, dan bukti yang kita sajikan diterima oleh MK sebagai sebuah bukti hukum, fakta hukum ya. Fakta hukum. Yang kedua, ya keadilan ditegakkan. Nah, persoalan keadilannya apa ya kita serahkan ke MK. Ya luar biasa. Nah, ini kita masuk ke belakang soal perolehan suara nih, Bang Nabil. Dengan satu partai PKS mampu meraup suara 38% sekian, luar biasa ya.
Sedangkan kalau incumbent itu kan dengan 16-17 parpol pengusung dan pendukung hanya memperoleh 62%. Kalau dibagi berapa itu kan jauh tuh. Nah, sebenarnya apa namanya? Ya, ada yang mengatakan itu karena faktor suara Ramasinta besar dengan perolehan seperti sebesar itu karena faktor dari provinsi dapat efek dari Andersoni Dimyati, gitu kan. Nah, benar nggak sih itu? Atau memang ya selain itu ada faktor militansi kader PKS dan masyarakat Tangsel Berjembati menginginkan figur yang baru gitu? Seperti apa, Bang Nabil? Iya, sebagaimana kemenangan itu juga nggak ada faktor tunggalnya, kekalahan juga nggak ada faktor tunggalnya. Jadi dari dua perspektif ini capaian 38% juga nggak mungkin kami menyatakan bahwa ini 100% kerja paslon, kerja PKS, gitu ya. Terlalu naif kalau kita mengatakan itu dan kemudian menafikan begitu banyak elemen masyarakat. Karena kalau kita mau jujur, kita terjun ke sini kan last minute, ya kan? Semua juga mungkin yang mengikuti perkembangan Tangsel kan tahu ya bagaimana kemudian PKS di last minute kemudian memutuskan pasangan Ramasinta, ya kemudian akhirnya kita resmi mendaftar. Bahkan kami yakin sampai sebulan setelah pendaftaran itu mungkin banyak warga Tangsel tuh yang nggak tahu bahwa Tangsel itu mungkin diikuti oleh dua paslon gitu ya, karena mereka mikir calon yang sebelumnya itu yang keribo-keribo itu mundur, dianggapnya udah nggak ada paslon lagi, ya kan? Makanya seperti itu kan. Beberapa kita temukan di lapangan, makanya tugas kita mengenalkan paslon Ramasinta itu bukan langsung jual Ramasinta, tapi justru memahamkan masyarakat dulu bahwa ini ada paslon ya yang ikut berkontestasi lawannya incumbent. Baru kemudian kita menjual. Ini loh namanya Ramasinta, ini baru programnya gitu kira-kira. Jadi ada 3 step tuh. Ya, jadi step pertama tuh bahkan kita ngasih tahu dulu bahwa kita nih paslon diikuti oleh 2 paslon gitu kira-kira. Itu yang pertama. Jadi ya angka 38% gitu ya tadi sebagai sebuah capaian dari perspektif partai gitu ya dan paslon, ya tentu kami bersyukur ya apapun hasilnya nanti setelah kita perjuangkan di MK. Capaian ini membuktikan satu, bahwa kita berkomitmen ya, kita ingin menghadirkan alternatif ya, karena kalau mau nyamannya aja ya kita ikut gabung aja, udah selesai, lawan kotak kosong selesai gitu ya. Kemudian dengan narasi istilahnya udah bangun sama-sama gitu kira-kira ya, kan narasinya mudah begitu, persatuan, bangun sama-sama, udahlah bareng-bareng misalnya. Tapi karena keputusan ini diambil oleh langsung majelis tertinggi di PKS, maka kita sangat menghormati itu. Ya, kita sangat menghormati itu, dan kemudian ya kita berkomitmen, paslon juga berkomitmen, partai berkomitmen, kita jalan. Dan alhamdulillah seiring perjalanannya, paslon juga mulai turun maksimal sehari, dari mulai 5 titik, meningkat 7 titik, 10 titik, sampai pernah 15 titik sehari. Itu membuktikan tuh keseriusannya. Kemudian juga bukan saja kerja-kerja struktur PKS, anggota Dewan PKS, kader-kader di bawah, tapi ternyata suara-suara yang selama ini, gitu ya, yang selama ini nggak pernah bersuara tentang Tangsel ini pengen ada percepatan, gitu ya, untuk mencapai potensinya yang cerdas, modern, religius, itu mulai muncul. Ya, seiring dengan paslon semakin banyak berinteraksi, semakin menyapa banyak kalangan, alhamdulillah. Jadi capaian 38% ini adalah keroyokan bareng-bareng dari kerja paslon, tim, partai, dan yang tidak bisa dinafikan sebenarnya adalah dukungan dari non-PKS. Karena kalau kita mau jujur kan, suara PKS kemarin itu di pilkada di Pileg 2024 itu hanya sekitar 130 ribuan. Ya. Sementara sekarang kan 242 ribuan lah. Sekitar segitu kan. Ya, artinya kan ada selisih suara yang non PKS. Dan ini yang tentu kita harus hargai. Artinya sebenarnya Anda bersyukur karena memang calon dadakan gitu kan. Satu, yang kedua tahu bulat ini.
calon dadakan. Dan satu, yang kedua, kalau kita komparasi dengan petahana kan sangat jauh. Mereka bin tuh sudah, kalau Pak Bin sendiri sudah Ya 15 tahun. 3 periode, Iya. katakanlah, 3 periode lah kan. 2 periode dia wakil ya kan, 1 periode kan wali kota kan gitu kan. Pilar pun juga bersama kan, bukan bersama tapi sama kamu juga ada 1 periode ya kan. Nah, 1 periode lebih nanti. Nah, ini kan tentu sangat beda dengan Rama Sinta yang tadi tahun dadakan itu cuma mungkin hitungan 2-3 bulan mungkin. Terus sosialisasinya kan itu kan luar biasa itu kan. Nah, mungkin Anda optimis seandainya apa namanya waktu sosialisasi atau kampanye lebih banyak lagi, suara mungkin bisa lebih besar lagi. Ya, sayangnya kan ya gitu, semua kontestasi atau kompetisi itu terikat sama waktu. Iya. Ya kan? Ya, siapa yang bisa memanfaatkan secara maksimal di dalam batasan waktu itu ya bisa maksimal gitu ya. Iya. Kita ya kalau diperpanjang ya tentu variabelnya belum tentu sama juga gitu. Oke. Ya. Tapi yang kita concern sebenarnya bukan waktu kompetisinya, gitu ya, bahwa evaluasi kita ini ke depan ya tentu PR kita bagi PKS ini ya kita harus menjadi partai yang lebih siap, gitu ya. Kita yang lebih siap. Jadi justru bagi pendapat saya bukan evaluasi perjuangan Rama Sinta selama 3 bulan ini, tapi apa langkah-langkah kita dalam menghadapi setiap momen-momen krusial seperti pileg, pilkada. Itu sebenarnya tugas partai. Ya, karena ini mungkin otokritik buat Anda juga. Artinya saya lihat juga kan proses munculnya pasangan Rama Sinta kan tadi dadakan, kemudian saya juga ada informasi sebenarnya bukan beliau itu ya, ada beberapa nama gitu kan yang diajukan gitu kan, karena waktu itu ada yang mengatakan wah Pak ini nggak mau karena nanti takut kalau kalah adalah nggak jadi anggota dua gitu kan, yang anggota dua beliau jadi, karena kan buat masuk ini kan maaf ya, saya kritik juga waktu awal tuh ini Pak Rama dan Sinta ini kan calon gagal gitu kan, calon gagal lah gitu lah gitu. Tapi diurus lagi jadi calon wali kota dan wakil wali kota gitu kan. Nah seperti itu ya, Bang. Iya, itulah politik ya. Belum janur kuning melengkung ini. Sesuatunya bisa terjadi. Iya. Ya, saya tidak membantah perkembangan-perkembangan itu yang mungkin sudah jadi konsumsi umum ya di kalangan media atau teman-teman pemerhati politik di Tangsel, tapi faktanya adalah PKS akhirnya berlayar. Dan juga paslon Rama Sinta. Oke, dan ada juga isu nih, wah ini paling Rama Sinta cuma calon boneka ini masih kalah lah, ya gitu kan, gak bener itu ya. Ya kalau boneka kan harusnya 10% lah. Oke. Iya. Mah bukan boneka. Iya, siap. Kalau hasil kita 10% gitu ya, mungkin orang akan mengatakan bukan, benar, kan? Karena gak kerja kan, paling saja. Kan masyarakat bisa menyaksikan. Iya. Bahwa tadi ya, bayangkan per hari 15 titik. Kalau calon boneka ngapain 15 titik? Iya. Kan buang-buang waktu. Iya. Jadi memang walaupun berangkatnya itu mungkin disebut dadakan, tapi pengalaman panjang Pak Ruhama yang orang juga mengakui lah ya kapasitas beliau baik dari pengalaman di sisi birokrasi, ya keilmuannya, kiprah di masyarakatnya. Sebenarnya bagi beliau ya, saya berkata jujur karena interaksi saya dengan beliau itu panjang, puluhan tahun sejak saya muda. Ya beliau bangun tidur besok disuruh memerintah pun bisa, langsung memimpin pun bisa karena kapasitasnya sangat mumpuni, sangat mumpuni. Jadi yang mendadak itu kan hanya majunya, bertandingnya mendadak. Tapi kapasitas beliau itu jauh lebih siap ya sebenarnya, dan tidak ada pilihan yang terbaik sebenarnya dalam situasi yang dihadapi PKS Tangsel ya, bahwa selain calonnya Pak Ruhama. Dan alhamdulillah kan selama perjalanannya secara substansi penguasaan persoalan kan tidak ada masalah dari aspek Pak Ruhama. Gitu. Nah, persoalan hasilnya ya justru ini juga peningkatan luar biasa. Ya, sebelumnya ketika kita mengusung Pak Ruhama sebagai wakil ya, calon wakil mendampingi Bu Azizah di 2020 gitu ya, kemudian sekarang beliau sebagai calon wakil, ya alhamdulillah kita merasa progresnya tuh ya trennya naik, trennya naik gitu ya, dan ya ini bukti bahwa sebenarnya paduan antara
kapasitas paslon, dukungan struktur gitu ya, dan sambutan dari Ya. masyarakat Tangsel, yang sebenarnya masyarakat Tangsel itu banyak kok. Ya. Masyarakatnya yang terbuka, yang pengen kota kita jauh lebih baik gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini apapun nanti hasil di MK, raihan ini juga memberikan pesan kepada pemenang. Ya. Ya syukur-syukur hasil MK-nya pemenangnya Rama Sinta pada akhirnya. Ya. Meskipun kayaknya nggak bisa langsung seperti itu. Ya. Ya, tapi normatifnya adalah kepada siapapun nanti pemenang, proses pilkada ini memberikan pesan itu tadi, bahwa ternyata ada sekian puluh persen masyarakat itu yang mengharapkan ya kotanya itu jauh lebih baik dari sekarang, dan karena itu kita yakinin itu bahwa potensi Tangsel sebenarnya jauh lebih besar daripada kondisi existing hari ini. Ya, dengan APBD yang sudah mau 5 triliun. Ya kan, duit segitu tuh lebih dari cukup kok. Gitu ya. Apalagi kalau bisa ditingkatkan dengan lebih baik gitu ya. Sebenarnya angkanya bisa lebih besar dari potensi dari kondisi yang ada. Nah, mudah-mudahan pilkada ini gitu ya, terlepas nanti hasil apapun di MK, itu bisa memberikan pesan tuh. Karena kan selain PKS ada di sebelah sana semua. Ya kan? Nah, mudah-mudahan nanti apapun hasilnya kita bisa menyampaikan tuh. Ya kalau yang menang nanti yang lanjut Rama Sinta, ya mereka kita adopsi apa-apa yang sesuai sama program dan visi misi kita. Ya, kalau mungkin hasil MK-nya misalnya ya tidak merubah hasil yang sekarang, ya kita titipkan program-program kita, ya suara dari masyarakat Tangsel yang pengen ada perubahan, percepatan ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Gitu. Baik, mungkin ada closing statement juga Bang Nabil sebelum kita akhiri, dan karena ini menarik nih kan, mungkin barangkali yang pertama mungkin Anda bisa sampaikan ke masyarakat tadi yang 38% tadi yang telah memilih Rama Sinta gitu kan. Barangkali yang kedua mungkin Anda bisa juga sampaikan mungkin apa sih harapan ke depan PKS Tangsel ya. Apapun yang tadi mungkin tingkatkan lagi lah, karena memang juga banyak PR sebenarnya untuk incumbent ini kan. Di antara mungkin ada persoalan utama yang Trans TV tangkap dan termati adalah persoalan sampah belum selesai, persoalan banjir juga, macet juga. Itu kan persoalan utama yang melingkupi masyarakat Tangsel yang sampai sekarang mungkin dari Tangsel berdiri sekarang belum bisa diatasi oleh sabun wali kotanya gitu kan. Silakan. Iya. Yang pertama tentu ya saya mewakili paslon ya Rama Sinta dan juga teman-teman di PKS Tangsel mengucapkan terima kasih yang pertama kepada seluruh masyarakat Tangsel ya atas semua partisipasinya selama proses pilkada, meskipun mungkin secara angka partisipasi ini bukan sesuatu yang kita harapkan ya dengan angka partisipasi yang agak cukup rendah gitu. Tapi kita nggak bicara faktornya kenapa dan segala macam. Secara umum kita mengucapkan terima kasih. Kedua, kepada 38% dari pemilih yang menitipkan amanahnya kepada paslon Rama Sinta, ya kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, ya, dan tentu ini bukan saja menjadi suaranya Rama Sinta, tapi kami di PKS, ya kami sebagai anggota dewan yang berkiprah di parlemen, tentu yang lebih punya kewajiban besar untuk kemudian amanah yang 38% ini yang kita yakin bahwa mereka itu percaya dengan sosok Rama Sinta, mereka yang percaya dengan program-program yang diusung Rama Sinta, itu sedikit banyak kita bisa bawa hasil di MK adalah yang terbaik bagi kita. Ya, kita yakin MK bisa bersikap adil dan bisa menghasilkan keadilan. Tetapi kita juga harus bersiap dengan apapun yang nanti hasil di MK, maka plan A, plan B, plan C kita sudah ada semua, ya. Kalaupun harus putusannya PSU atau pilkada ulang, kalau memang itu keputusan MK kita hormati sebagai sebuah proses hukum, dan ya kita baik lagi, kita berjuang lagi. Tapi kalau kemudian keputusannya adalah menerima hasil yang sudah ada seperti ini, ya berarti kita harus berjiwa besar mengucapkan selamat, ya,
kepada hasil yang diputuskan MK, Ya. dan kemudian ya kita membangun komunikasi, Ya. karena tahapan setelah semua selesai, kita bangun komunikasi kepada paslon ditetapkan oleh MK, ya, dan kemudian kita akan sampaikan Ya. bahwa PKS sebagai partai pengusung Rama Sinta ini dipercaya oleh 38% pemilih, Ya. ya, yang mana mereka percaya terhadap paslon Rama Sinta yang punya program A, B, C, Ya. semua, ya, termasuk kartu tanggal sejahtera, gitu ya, dan segala macam. Maka kita coba sampaikan ini, Ya. tolong, ya, ini coba bisa diterima dan coba bisa diadopsi ke dalam program pemerintahan ke depan, Ya. karena PKS, fraksi PKS melalui di parlemen kan juga bagian dari pemerintahan daerah, Ya. maka tentu kita coba perjuangkan itu, Ya. sehingga tidak ada suara yang sia-sia, ya, dari 38% pemilih itu, dan mudah-mudahan ini kita bisa jaga amanahnya, dan di 2029 kita bisa kembali lagi, ya, berkompetisi dengan jauh lebih baik lagi, ya, dan kalau kesempatan itu ada, insya Allah kita akan datang dengan kondisi yang lebih siap. Baik, luar biasa. Baik, pemirsa Rotas TV dimanapun Anda berada, Anda khususnya warga Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bang Nabil Ahmad Tauzi, atau Bang Nabil biasa disebut, ya kan. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Kota Tangerang Selatan, dan juga tim pemenangan Rama Sinta kemarin, ya. Dan juga beliau sebagai Ketua Departemen Bidang Polhukam DPP Partai Keadilan Sejahtera. Nanti kita akan bahas lagi perkembangan selanjutnya, termasuk Rotas TV akan undang juga dari pihak Ben Pilar, ya, mudah-mudahan supaya koper website juga, ya kan, ya, kita akan ikuti terus perkembangan apakah nanti MK akan menerima gugatan ini, ataupun nanti hasil seperti apa kita akan saksikan.